Shalom. Selamat datang di Biji Mata Tuhan Channel. Dan perkenalkan nama saya Ayah Sandro Alvinero. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh pendeta muda Hendrik Triantoko SPD. Terima kasih telah datang Bapak Gembala. Sama-sama. Saya manggilnya Om aja ini lebih enak. Boleh, supaya lebih akrab. Iya. Seperti apa gitu saja. Siap. Om Hendrik ya. Iya. Om Hendrik ini saat ini sibuk ngapain? Iya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, hari-hari ini Tuhan percayakan selain mengembala sidang di Gereja Perintisan, tetapi juga sebagai pengurus yayasan dari Yayasan Kasih Karunia, serta mengajar di beberapa sekolah, Mas. Puji Tuhan. Jadi Haleluya. merintis gereja, Om ya, merintis jemaat di Puncak Anom Sari kalau nggak salah. Iya, di rumah Iya. doa Puncak Anom Sari. Rumah doa Puncak Anom Sari, kemudian ngajar sebagai guru juga. Betul. Luar biasa. Terus satu lagi ketua yayasan. Sebagai ya dipercayakan sebagai Puji ketua Tuhan, yayasan. luar biasa. Om Hendrik, Haleluya. luar biasa. Dan tujuan kami Biji Mata Tuhan Channel ini mengundang Om Hendrik tidak lain dan tidak bukan, kita pengen share ini ke teman-teman pemirsa yang ada di rumah yang nonton tentang adanya pandemi atau COVID-19 ini, tentang wabah ini dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin juga Om Hendrik ada tema dan temanya sudah di-share di IG-nya Adonai. Temanya kalau nggak salah imun atau iman yang Mana yang kau pilih? Oke, imun atau iman mana yang kau pilih? Temanya seperti itu ya, Om. Iya. Nah, bisa dijelaskan ini temanya seperti apa? Kenapa kok pilih tema seperti itu? Gimana, Om? Ya, puji Tuhan. Memang hari-hari ini ada banyak hal yang disampaikan, ya. Ada banyak hal yang dibahas. Bahkan ada tema-tema yang menarik yang mungkin bisa sedikit ikut mengurai ya keadaan yang saat ini mungkin memang sangat sulit bagi kita semuanya. Makanya tema imun atau iman mana yang kau pilih ini menjadi harapan saya pribadi dan teman-teman, tentunya bisa menjadi satu pencerahan yang baru sehingga dalam bertindak nanti kita tidak salah, Mas Ayes ya. Jadi kita punya tuntunan yang benar, tentunya yang berdasarkan Alkitab firman Tuhan, itu yang pertama ya. Ya, memang hal imun atau iman ini seringkali hari-hari ini saling menjadi perbincangan. Orang kadang berkata, aku punya iman, iya kan? Terus di sisi lain dia tidak memperhatikan imun atau keadaan tubuhnya. Tetapi ada tidak banyak juga ya, atau tidak sedikit orang yang juga mengatakan imun lebih penting ya. Ke gereja atau ibadah itu bisa di mana saja dan sebagainya. Nah, itu makanya menjadi perbincangan selain di masyarakat juga di para hamba-hamba Tuhan, Mas Ayes. Oke. Gitu. Jadi, tapi kalau mungkin Om Hendrik tidak mau tanya saya mau pilih iman atau imun. Boleh juga ya. Tapi kalau pertanyaan itu balik kepada saya, sebenarnya saya mau pilih I-nya saja. I, kok bisa I? Ya kalau I-nya dihilangkan jadi man sama mun. Manmun. Iya, jadi cuman nggak menarik kan? Iya, nggak enak ya. Makanya itu pustatnya sebenarnya di I. Itu hanya intermezzo. Oh iya, saja. siap. Jadi ayat ini diambil dari kitab apa kalau boleh tahu? Dari surat Rasul Yakobus pada pasal yang kedua ayat 17 dan 18. Di situ menekankan dengan jelas bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas, ya akan kita renungkan bersama-sama supaya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Gitu, Mas Ayes. Oke. Tadi sempat saya mikir tadi, mungkin nanti kalau saya ditanya Om Hendrik mungkin jawabnya iman ini. Soalnya iman kan, saya beriman. Itu cukup gitu ya? Iya, saya beriman cukup lah. Soalnya dalam arti iman kan nanti pede kan Om. Tubuh ini pede, akhirnya kekebalan imun juga mengikuti. Tapi ternyata itu semua ternyata kayaknya nggak cukup. Iya, makanya tadi disampaikan dalam firman Tuhan, iman tanpa tindakan itu mati. Nah, itu nanti yang
perlu kita garis bawahi dan perlu kita bahas seperti itu. Oke, jadi kita ini dapat support dari pemuda remaja Adonai namanya, Om. Wah, puji Tuhan. Iya. Terima kasih pemuda remaja Adonai. Terima kasih Kepada banyak. ketua juga tentunya salam hormat untuk Bapak Gembalanya. Luar biasa. Haleluya. Dan dari pemuda remaja Adonai ini kita difasilitasi untuk bisa share ke grup, Terima ke kasih. grup Puji internal Tuhan. mereka, dan kita difasilitasi juga bisa share poster online ke Instagramnya mereka. Jadi banyak yang tanya ini, Om. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Iya, dan ini mau tanya ke Om Hendrik ini namanya, tidak mau disebutkan namanya. Oke. Jadi kayak gini, di tengah wabah kayak gini ibadah di gereja kan nggak boleh dan dianjurkan ibadah streaming di rumah. Boleh nggak sih kita itu nggak mengikuti ibadah streaming selama wabah COVID ini, tapi kita itu ibadah sendiri cuma doa terus nyanyi tok tanpa adanya firman. Gimana, Om? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang ini untuk sebagai kebutuhan hari-hari ini, Iya. karena memang keadaan yang mengharuskan kita streaming, keadaan kita yang harus daring dan sebagainya. Nah, kalau kita belajar kembali tentang apa yang Tuhan kehendaki, bahwa setiap kita ya yang percaya tentunya memiliki kewajiban beribadah. Nah, bentuk ibadahnya itu memang macam-macam. Ya, kita tidak dibatasi sebenarnya dengan ibadah. Mohon maaf saya katakan harus di gereja, harus di mana, atau harus daring dan sebagainya. Dan tadi ada pertanyaannya, kalau ibadah tanpa firman gitu ya. Di rumah saja, jadi ada live streaming, Ya. tapi ndak lihat live streaming, tapi ibadah sendiri di rumah, puji-pujian, Oke. penyembahan, tapi ndak pakai firman, gitu gimana? Ya, yang pertama saya boleh jawab mengenai ibadah di rumah, ya ibadah sendiri tanpa mengikuti streaming. Nah, Bapak Ibu Saudaraku semuanya, jadi namanya ibadah itu harus ada imam, ya kan? Nah sebenarnya streaming atau dimanapun kita beribadah itu selalu ada imam. Nah dibutuhkannya mengikuti panduan itu karena Allah sendiri menunjuk sejak zaman Alkitab sampai zaman Perjanjian Baru ini menunjuk imam-imamnya sebagai wakilnya di dunia ini. Jadi menurut saya tetap harus mengikuti panduan, ya. Takutnya biar ndak salah. Betul, atau gimana? betul. Ya paling tidak ada imam-imam itu yang ditunjuk oleh Allah sebagai pengantara kita, Mas Ayes. Ya, ya itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi sebutkan ibadah tanpa firman. Nah ini menarik ini. Ibadah tanpa firman, maksudnya seperti apa ya? Lebih jelasnya mungkin. Tapi kalau menurut pemahaman saya mungkin secara tidak langsung teman-teman ya saudara-saudara yang ada di rumah, saat kita menyanyi satu pujian, kita harus ingat bahwa puji-pujian itu juga banyak diambil dari firman Tuhan. Jadi secara tidak langsung saya pikir kalau kita ini memuji Tuhan, menyembah, kita sudah dapat firman. Ya, jadi kita tidak mungkin ibadah itu tanpa firman, saya katakan. Jadi harus melalui firman, dan tanpa sadar kita berdoa itu juga sudah melakukan firman Tuhan. Ya, jadi jangan kecil hati kalau teman-teman atau saudara-saudara dalam keadaan seperti ini tidak mengakses streaming karena keadaan-keadaan yang terbatas. Iya, jangan kecil hati. Kita menyembah, kita memuji Tuhan itu juga sudah diberkati dengan firman Tuhan. Om gak ada paketan gila. Iya, jangan kecil hati. Bahkan pernah ada satu malam yang WA ke saya bertanya, Om, saya boleh nggak? Saya itu berdoa nggak bisa berkata-kata, tapi kalau saya berdoa sambil nyanyi, saya katakan boleh. Kalau puji-pujianmu itu merupakan sumber dari sebuah firman, karena kan kita tahu ya para musisi anak Tuhan itu banyak menciptakan lagu diilhami oleh firman Tuhan atau berdasarkan firman Tuhan. Jadi saya katakan boleh. Kamu tidak bisa berkata-kata, kamu nyanyi memuji Tuhan itu sudah merupakan doa yang berharga di mata Tuhan. Nah, itu mungkin Mas Ayes yang bisa
saya bagi dari pertanyaan. Luar biasa. Jadi, Dan ini nampaknya saya salah baca ini. Maaf, namanya boleh disebutkan ini dari Erwin Ana Ubara, Fakultas Hukum. Terima Wah, kasih luar yang mau biasa. tanya. Jadi sudah dijawab ya, Saudara Erwin, sudah dijawab oleh Pendeta Hendrik. Pertanyaannya sampean tadi seperti itu, dijawab seperti itu. Oke. Lanjut di pertanyaan selanjutnya, Om. oke. Ini dari yang namanya Maria Trivena Penny. Iya. Iman tuh penting apalagi saat-saat ini. Tapi kalau kitanya save diri, kita diolok deh sama orang gimana? Maksudnya gini ya, mungkin yang dipahami oleh saudari atau ibu itu, Mas? Ibu ini. Oh, ibu. Iya, Ya. ibu-ibu ini. Ibu Maria Trivena Penny. Mm-mm. Jadi kalau kita mengatakan iman itu penting, betul, sangat penting. Karena tanpa iman kita nggak punya tujuan toh. Sudah iman itu jelas dikatakan dalam Ibrani sesuatu yang belum nyata tapi kita yakini kan gitu. Ya jadi terus kalau tadi apa dikatakan? Om, imun Imun. itu penting. Imun itu penting. Apalagi saat-saat ini. Ya. Tapi kalau kitanya save diri, kita diolok deh sama orang gimana? Maksudnya diolok apa itu, Mas? Mungkin maksudnya terlalu menjaga imunnya, Oh, jadi terlalu salaman safe. Nggak mau gitu ya. Terlalu berdekatan nggak mau gitu. Akhirnya Ya, kan jadi timbul Begini, Mas, apalagi kalau gimana? menurut pemahaman saya, ya tugas kita itu adalah apa? Menjaga diri kita ya. Firman Tuhan katakan diri kita ini adalah bagian dari bait Allah ya. Jadi kita punya tanggung jawab. Nah, tetapi kalau kita terlalu safe sehingga kita terlalu membatasi diri tanpa apa ya? Saya katakan mungkin tanpa hikmat yang benar juga tidak baik. Tetapi jangan juga kita tidak mengikuti aturan. Pemerintah saat ini itu bagus. Ya firman Tuhan sendiri katakan pemerintah adalah wakil Allah. Jadi kalau kita disuruh membatasi diri, kita menjaga jarak atau ya melakukan apa namanya protokoler untuk kesehatan kita, saya pikir tidak salah ya. Jadi kalau orang mau mengatakan, oh kamu itu terlalu safe, sejauh yang kita lakukan itu yang normal-normal aja, saya pikir Iya. tidak menjadi masalah. Benar. Ya, Dan tidak dilakukan secara berlebihan juga. Tidak betul. masalah. Ya, karena kita juga menjaga dong privasi orang ya. Iya. Ada contohnya hari-hari ini saya melihat beberapa tayangan televisi mereka yang mau bantu orang yang diisolasi. Terus dia bilang, "Stop, Pak, jangan mendekat. Iya. Ini saya taruh di meja, nanti setelah saya pergi baru." Loh, itu kan tidak salah menurut saya. Dan saya pikir tidak disalahkan orang. Dan tapi kalau orang menganggapnya itu berlebihan, Ya mungkin dari orangnya sendiri. iya, justru dia dari sudut apa dia memandangnya itu berlebihan. Saya pikir itu kan baik ya. Iya, benar, Baik benar. untuk kita, untuk orang itu juga baik. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Ya untuk keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini. Iya, Iya. betul. Oke, cukup Ibu Maria Trivena Penny, seperti itu jawabannya. Kita lanjut. Ini tidak mau disebutkan namanya yang ini. Bagaimana tanggapan jika ada orang yang dianggap tidak beriman karena tidak ibadah ke gereja karena COVID-19? Tidak beribadah di gereja dianggap tidak beriman. Ya, tidak ke gerejanya ini karena takut mungkin. Soalnya dalam tanda kurung karena COVID-19 gitu. Ya, jadi saudara kita harus memahami keadaan sekarang ya. Dan tantangan kita sebagai orang yang tahu kebenaran firman Tuhan adalah taat kepada pemimpin-pemimpin yang adalah wakil Allah ya. Jadi sebenarnya kita tidak ke gereja itu semata-mata jangan didasari karena kita takut peraturan. Tetapi kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Jadi seperti tema kita Mas Hayas ya. Iya. Iman tanpa perbuatan mati. Mati. Jadi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus tapi kita tidak mengindahkan peraturan, melanggar peraturan, bagaimana? Kan sama saja kita tidak punya iman, berarti kita tidak memegang kebenaran. Jadi saya jawab tidak seperti itu. Ya, jadi kalau saat-saat ini kita beribadah dengan segala keterbatasan karena keadaan terus tidak harus di gereja ya. Saya pikir kita kembali kepada firman Tuhan bahwa diri kita ini bait Allah. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan itu melalui diri kita.
Justru kalau ketika kita menunjukkan sebagai bait Allah yang setiap hari menjadi berkat, saya pikir itu sudah ibadah kepada Tuhan. Betul, betul. Gitu. Sudah cukup sangat jelas. Sudah cukup sudah kalah. Pokoknya sudah jelas untuk pertanyaan itu. Oke. Iya, Kemudian iya. ini ada satu lagi pertanyaan, Om. Wah, ini seandainya ini tidak boleh atas nama katanya. Seandainya jika kita mengalami penolakan dari masyarakat sekitar untuk mengadakan ibadah di rumah, bagaimana respon kita yang tepat untuk tidak menjadi batu sandungan buat orang sekitar? Ya, karena hari-hari ini pemerintah sendiri yang menganjurkan ibadah di rumah. Iya. Paling tidak, ya kita harus mengatakan yang sebenarnya. Ini merupakan anjuran dari pemerintah. Jadi bagi yang menolak, ya kita harus berusaha menjelaskan terlebih dahulu. Jangan terus kita menyerah ya, karena ini kebutuhan ibadah sekali lagi wujud dari kita punya iman ya. Tapi tadi bentuk-bentuk ibadahnya saya sudah jelaskan tadi bermacam-macam. Nah, kalau kita sudah di rumah sudah melakukan apa yang disarankan pemerintah terus masih mendapatkan penolakan, ya kita harus sebisa mungkin menjelaskan bagi yang menolak bahwa ini kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita untuk beribadah yang pertama, dan ini tidak melanggar peraturan dan ini merupakan anjuran dari pemerintah. Ya kita berusaha menjelaskan. Tapi kalau memang terus ditolak, ibadah yang seperti apa yang ditolak? Apa karena beberapa orang berkumpul? Apa karena kita mengeluarkan suara sehingga mengganggu, kan macam-macam. Ya kita kembali harus memiliki hikmat dalam hal ini. Kalau memang yang ditolak kerumunannya, oke lah. Kita masuk kamar saja sendiri-sendiri kita beribadah, kan tidak menjadi masalah. Itu sudah ibadah ya. Iya sudah ibadah. Tapi kalau nanti di kamar mungkin masih terlampau keras gitu katakannya, ya dikomplain lagi. Ya bagaimana kita? Firman Tuhan sendiri mengajarkan kalau kita berdoa juga suruh tutup pintu, ya benar, bahkan tidak perlu tunjukkan ke orang lain, iya kan? Jadi kita kembali beribadah, berdoa secara masing-masing dan mengoptimalkan bahwa diri kita ini adalah bait Allah. Ayo bangun ibadah itu melalui hubungan pribadi dulu. Saya yakin seperti itu yang dikehendaki Tuhan, Mas. Dan saya pun juga yakin saat-saat ini masyarakat Indonesia pun sudah sangat dewasa lah Om untuk berpancasila. Jadi untuk hal seperti ini mungkin presentasinya sangat kecil, sangat minim. Kalau itu pun kalau ada penolakan pun ya kita harus introspeksi, mungkin ya dari kita sendiri. Ya, ada hal yang mungkin ya itu tadi di rumah terlalu berkerumun orang, ataupun di rumah pakai sound system kan ya enggak boleh. Nah, itu mengganggu jadi kita introspeksi, nilai apa, kita tanya di mana hal yang masih ditolak seperti itu. Dan itu jawaban dari Om Hendrik, dan nampaknya sudah cukup Om karena durasi juga sudah terlalu panjang. Iya, tapi tidak ada salahnya kita akhiri dengan membaca tema kita hari ini. Ya, Om. Mari kita membuka di dalam Yakobus pasal yang kedua. Iki apa iki? Sisi. Yakobus pasal yang kedua. Iya. Ayat yang ke-17 dan 18 firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, jadi dari firman Tuhan ini jelas kita diajak, saudara-saudaraku, Mas Ayes ya, dan semua pemirsa yang ada, apa yang kita imani harus benar-benar terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita berkata beriman kepada Tuhan ya, tetapi dalam hidup aplikasi kita ya, setiap hari kita tidak menunjukkan kita orang beriman ya.
Jadi kalau kita simpulkan dari tema kita hari ini, imun atau iman, mana yang kau pilih? Dua-duanya itu harus menjadi pilihan kita. Artinya gini, saudara-saudara, iman itu menjadi dasar, imun itu menjadi perbuatannya. Luar biasa. Iya, menjadi hal yang kita tunjukkan. Ya, jadi kalau saudara-saudara punya iman kepada Tuhan, ini adalah bait Allah yang harus aku jaga, ya jagalah imun. Ya. Jadi memang harus jalan bareng. Ya? Harus jalan bareng. Jadi kalau kita hanya jalan iman, wes nggak mau ya atau imun tok ya pertama imun tok olahraga tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah menunjukkan minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, saya rasa hal itu ya tidak seimbang ya. Ibarat perahu tadi bisa terbalik ya kan? Atau karena iman wis tidak mengindahkan imunitas, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan atau hal-hal itu remehkan. Sudah aku ini percaya kepada Tuhan. Ya itu juga tidak menjadi berkat, justru akan menjadi batu sandungan. Dan firman Tuhan ini sebenarnya sudah menjadi jawaban bagi kita untuk menghadapi masa-masa yang sekarang ini. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Om Hendrik. Juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton sampai selesai. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada para pendukung acara ini. Salam dari kami untuk kalian semuanya pemuda remaja Adonai yang ada di rumah. Dan juga untuk Bapak Gembalanya, Om. Bapak Gembala Jemaatnya. Tentunya kita menghormati beliau. Iya, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Jika ada pertanyaan silakan dijawab di kolom komentar, kami akan menjawab di podcast selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kita jawab shalom ya bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Shalom.